Kameramennya capek. Mana ada kameramen di vlogin. Sampai gue udah lemas tuh. Kenapa sih capek lu? Pengen rebahan. Hah? Pengen rebahan. Lah pengen rebahan. Katanya adventure, tapi pengen rebahan mulu. Bukan adventure ini kerja goblok. Baru-baru adventure. Dia tuh komplain mulu, Om Logan. Kalau jalan tuh tidak pernah dinikmati tuh. Om Logan dong lagi sakit juga kan, tetap aja tersenyum. Oh, nih komplain mulu. Sinilah. Nanti belum nyampe. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Health. Balik lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tanggal 28 Agustus 2023. Dan 2 hari kemarin tanggal 24-25 gue sudah mengikuti Coinvest dan itu seru banget menurut gue, karena gue bisa ketemu dengan banyak komunitas dan yang paling penting gue bisa ngobrol bareng sama project-project lainnya, mau itu project lokal ataupun project internasional. Karena gue holder Ripple, jadi gue kemarin lama juga di booth Ripple untuk ngobrol-ngobrol tentang XRPL dan lain-lainnya, dan juga nanya tentang roadmap si XRP itu seperti apa. Cuman memang kemarin itu gue nggak terlalu banyak konten ya di XRP. Nggak konten justru gue di XRP karena terlalu banyak ngobrol kemarin itu. Jadi gue sangat excited banget ya untuk menunggu apa yang akan dilakukan sama XRP. Cuman yang pasti adalah tetap gue tidak menyarankan teman-teman untuk beli ya, menyarankan untuk berinvestasi karena FOMO memang. Ya kembali lagi teman-teman, kalau memang mau berinvestasi kepada token kripto atau crypto project, ya kalau memang teman-teman melihat berdasarkan proyeknya bagus, ya teman-teman harus percaya. Jadi memang harus trust terlebih dahulu yang dibentuk sebelum teman-teman mau berinvestasi. Nah, cuman yang paling serunya adalah di Coinvest. Coinvest itu memang kan ya gathering lah ya antara komunitas, terus juga antara project-project lainnya. Nah di situ tuh semua networking. Jadi teman-teman semua bisa networking, nggak cuma hura-huru terus abis itu mendengarkan orang speech ngomongin tentang materi atau ngomongin tentang cryptocurrency, blockchain dan kawan-kawan. Memang banyak narasumber yang juga bagus-bagus untuk didengarkan, untuk dilihat, didengarkan insight-nya apakah tahun 2023, 2024 itu akan lebih bagus lagi si cryptocurrency-nya untuk kedepannya, future-nya seperti apa. Banyak, jadi kita dapat banyak insight agar kita juga lebih percaya kepada cryptocurrency ya dalam segi investasinya. Nah cuman yang paling pasti adalah kalau gue pribadi memang datang ke Coinvest tidak untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh para narasumber, tapi lebih kepada networkingnya. Karena yang gue lagi butuhkan sekarang adalah networking antara perusahaan ke perusahaan, perusahaan ke komunitas. Nah dari sini pun gue banyak kenalan sama teman-teman baru ya, mau itu dari komunitas ataupun dari perusahaan. Nah di saat bertukar pikiran kemarin itu gue jadi banyak dapat insight juga bahwa oke nih, banyak yang bisa dikolaborasikan. Jadi untuk mengembangkan cryptocurrency ini memang sebenarnya nggak bisa sendirian dan memang harus bergotong royong, dan nggak bisa lagi sekarang untuk mengembangkan cryptocurrency Indonesia itu ya kayak gap-gapan, lu punya geng sendiri gitu ya. Itu nggak bisa karena akan susah. Kalau teman-teman mau menjadikan Indonesia ini sebagai hub di Asia cryptocurrency, ya kita harus bergotong royong untuk memajukan token-token atau project-project lokal atau project-project yang ada di dalam negeri. Kenapa? Karena sangat disayangkan sekali menurut gua kalau kita lihat sekarang kan dilemanya adalah ini kita harus bedakan ya, karena ada dua nih, ada developer sama sales. Kalau developer itu gua ngelihatnya adalah mereka akan kerja walaupun berapa lama dia mengerjakan use case yang mengerjakan project yang develop tersebut, mereka akan mengerjakan dengan hati, tidak akan punya pikiran untuk pump and down atau hit and run. Beda sama sales ya. Kalau sales kan dia buat hype, harga naik,
terus abis itu dipotong sama dia, use case yang nggak dikerjakan, dia kabur. Nah, sayang banget dan kasihan banget menurut gua kalau misalkan developer yang benar-benar mengerjakan proyeknya dengan hati, tapi juga harus kena omel sama investor-investor yang nyangkut di atas gara-gara apa? Gara-gara harga naik, terus harganya jatuh karena dia ngambil buat ngerjain use case. Nah, itu hal-hal yang wajar menurut gua. Cuman ada yang kurang di Indonesia ini. Apa yang kurang adalah nggak ada yang mau ngejagain bareng-bareng harga dari project-project yang memang bener-bener pengen sustainable gitu loh maksud gua. Jadi ya mulai dari ruang lingkup kecil aja dulu nih dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada kali ya yang memang melihat wah sebuah project nih punya future banget dan memang developernya mengerjakan dengan hati. Nah teman-teman harus ikut jagain, mau itu holdernya kayak misalkan lah holdernya 10.000 misalkan kayak gitu ya, ya 10.000 nya kalau enggak lah 10.000 diambil 1 atau 10% dari 10.000, jagain harganya misalkan seperti itu. Jadi apa? Jadi harga token kripto yang ada di Indonesia itu tidak dicap scam sama global, karena kemarin gue banyak juga ketemu sama teman-teman yang dari luar kalau ngobrol tuh token kripto Indonesia ya banyak dicap yang scammer. Jadi ya sangat disayangkan sih menurut gua ya, karena memang di Indonesia tuh banyak developer yang punya skill di blockchain, di web3, mau itu web 2, dari web 2 ke web 3 apa segala macamnya ya, itu banyak banget yang punya skill dalam mengembangkan hal tersebut. Nggak kalah jago sama yang punya luar lah, anggaplah apa ya, kayak Audius atau mau bikin kayak Dogecoin kayak apa segala macam, itu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat kompeten orang-orang kita tuh. Cuman yang memang kadang bukan kadang sih, memang untuk sementara ini lagi dalam fase pemerintah tuh melirik loh. Ada kripto nih, barang baru nih, developernya banyak banget ya gitu. Oh ternyata developernya punya skill semua ya, yuk dibantuin yuk, mau enggak gitu loh misalkan. Ya salah satu contohnya seperti itu loh, yang sekarang pemerintah dan juga presiden lagi ganyang-ganyang, makanya ada CFX, Bursa Kripto Indonesia. Makanya presiden bikin itu ya karena mau membantu atau mensupport kripto Indonesia gitu. Jadi sekarang kan kalau kita lihat ya memang masih abu-abu ya, namanya juga masa adopsi awal itu ya nggak jadi masalah lah. Itu palingan ya 5-10 tahun ke depan pun kripto di Indonesia itu udah akan menjadi makanan sehari-hari kita. Tidak menutup kemungkinan untuk generasi baby boomer, tidak menutup kemungkinan, cuman emang segmentasi pasarnya itu akan banyak kepada millennials dan juga Gen Z. Ya mungkin juga ada terakhir tuh kalau nggak salah Gen X ya kalau nggak salah, yang terakhir, bukan terakhir maksudnya setelah Gen Z ada generasi lainnya kalau nggak salah Gen apa gitu, terlalu banyak gen ya. Tapi ya itulah, Coinvest menurut gua sangat bagus untuk mengumpulkan developer dengan komunitas, terus juga halayak atau masyarakat yang pengen tahu atau pengen belajar gitu seperti apa, terus bisa ketemu di situ. Jadi nggak cuma makan-makan, nggak cuma after party, banyak ilmu yang bisa didapat. Tapi yang paling penting adalah kalau teman-teman, mungkin teman-teman yang belum ikutan kali ya, terus berkesempatan ikutan lagi di masa mendatang Coinvest atau event segala macamnya, gunakan waktunya di tempat-tempat tersebut itu untuk networking gitu. Tapi saran gue kalau misalkan memang ada teman-teman event organizer dari Coinvest, gue harap teman-teman bisa memberikan satu tempat smoking area gitu, smoking area, agar apa? Agar crowdnya itu kayak nggak kelihatan kayak geng-gengan. Kalau gue ngeliat kemarin, jadi ngumpulnya tuh ya teman ke teman gitu loh. Jadi ya udah geng ini misalkan seperti itu ya. Kalau menurut gue kalau misalkan ada satu smoking area yang dikhususkan untuk merokok dan orang bisa ngobrol di situ, jadi ngobrolnya nggak akan sama teman aja gitu ya, sama-sama orang perokok sambil ngopi kan ya, namanya chit chat pasti akan kebuka gitu ya. Bro dari mana gitu, where are you from gitu, lu lagi ngerjain apa, pasti akan ada seperti itu. Nah gue harap sih ada lah satu tempat gitu ya, satu tempat untuk smoking room atau smoking area kecil atau berapa kali berapa gitu. Itu menurut gue tempat yang paling bagus untuk networking dibanding gua harus kebut gitu ya. Ketemunya ke teman lagi,
Di booth ini teman, di sini booth ini teman, booth ini teman. Sedangkan kalau gue ngeliat di sono ada bule nih, gue nggak bisa bahasa Inggris, gue mau ngobrol sama bule nggak bisa gitu kan. Ya bule-bule di sini pun banyak yang bisa bahasa Indonesia, jadi ya nggak terlalu susah juga untuk ngobrol bahasa Indonesia. Ya gue harap sih kalau ada teman-teman influencer yang mau bikin seperti Pinterest buat seperti itu, jadi ada smoking area, networkingnya lebih enak justru menurut gue dibandingkan seperti ya crowd manajemennya tuh cuma begitu-begitu aja. By the way, gue sampai tanggal 29 di sini, gue lagi di Royal Tulip Spring Hill sekarang, dan abis ini gue check out tanggal 28 ya sekarang, tanggal 27 sekarang. Abis ini gue check out, terus gue mau pindah ke arah Kuta. Jadi karena besok gue mau ke Batur ya, jadi biar lebih deket kan kalau dari mana tuh, dari Kuta ke Batur. Kalau ke Batur itu sekitar 3 jam, 2 jam setengah lah, karena gue besok naik motor. Dan gue juga mau rekomendasi sih buat teman-teman, Royal Tulip Spring Hill ini bagus banget sih menurut gue, karena dan baik-baik karena apa? Karena gue mesen kamar deluxe kosong, terus di upgrade free ke family room. Family room itu ya ini fasilitasnya ada sofa, terus ada meja, ada TV sama STP apa itu namanya, STB setup box, terus juga ada buffet. Sini ada buffet, ada nih refrigerator, kulkas, kitchen set, terus habis itu ada ini tempat ruang makan, ada meja makannya, 4 kursi, terus udah di set cutlery sama plate-nya juga, terus ada gelasnya, ada balkon. Ini balkonnya langsung ke ini loh, balkonnya itu langsung ke sini dia, itu kan swimming pool di sebelah situ. Kemarin gua nginep di sebelah sini nih, di kamar 110 di bawah, jadi langsung ke swimming pool. Nah karena gue extend kan sampai tanggal 27, tanggal 27 nya nggak ada deluxe yang itu, udah di book sama orang, biasanya nggak ada, jadi gue dapat free upgrade. Terus kamarnya 2, sini dapatnya double, ini king size bed, ada sofanya, gelap ya. Kayaknya kita buka dulu kali ya. Mana nih? Tuh, di sini juga ada ininya guys. Ada balkonnya. Ini enak banget buat ngerokok. Terus di situ ada pura guys. Kamar dulu kali ya. Ya sini ada desk, ada TV, STB, buffet, gitu ya. Ini gue udah mau check out guys. Dapat bathtub. Ini. Di situ ini kamar mandinya guys. Bagus kok. Terus ada wardrobe di sini. Keren. Terus ada ini yang paling penting. Ada secure box. Nah, ini sih yang paling ciamik karena ini view-nya keren banget menurut gue. Nah, ya kan? View-nya keren banget. Di situ ada pura. Ini gue nggak tahu ya apakah ini pura atau memang bagian dari resort ini nih, bagian resort sini. Keren juga ya, ada infinity pool-nya gitu. Infinity pool-nya langsung ke jalan cuman. Nah, dia view-nya. Terus ada ini deh. Apa tuh namanya? Bale-bale. Coba bale-bale. Nah, di sini ada kamar lagi sama. Kalau di sini kamarnya, ini kamarnya sama dia bentuknya. Sama seperti yang di samping tadi barusan gue lihat. Oke, jadi ini adalah hari terakhir gue di Jimbaran. Kita pindah ke Kuta.